Final ini bukan hanya soal trofi, ini tentang harga diri warisan dan sejarah yang menanti untuk ditulis di kapital emas. Di tengah kemegahan Stadion Wrocław, dua tim dengan jalan cerita berbeda akan bertarung demi satu tujuan, yakni kejayaan Eropa. Chelsea datang sebagai raksasa yang ingin menyapu bersih semua gelar UEFA, sementara Real Betis hadir sebagai sang penantang dari bayang-bayang, menapaki jalan panjang penuh luka demi satu malam kemuliaan. Ketika peluit dibunyikan di Polandia, dunia akan menyaksikan siapa yang benar-benar layak menuliskan bab baru dalam sejarah sepak bola Eropa. Berikut adalah rangkumannya. Wrocław, kota tua sejarah baru. Setelah Tirana, Praha, dan Athena, ini giliran Wrocław. Kota penuh akulturasi budaya di jantung Polandia menjadi saksi lahirnya raja baru UEFA Europa Conference League. Stadion Maxi yang pernah menjadi tuan rumah Euro 2012 siap bergemuruh. Dengan kapasitas 40.000 penonton, stadion ini akan menjamu dua kekuatan kontras. Chelsea yang mapan dan haus prestasi, serta Real Betis yang bangkit dari keterpurukan menjadi calon juara. Wrocław bukan sekadar tempat, ia adalah panggung megah untuk impian yang terlalu besar untuk gagal. Real Betis kebangkitan dari Seville. Musim ini, Real Betis adalah simbol perjuangan. Awalnya tak diunggulkan, tim asuhan Manuel Pellegrini nyaris tersingkir lebih awal di fase grup. Mereka hanya finish di peringkat 3 klasemen Liga Mini, tapi lolos ke 16 besar sebagai salah satu tim terbaik peringkat ketiga. Kebangkitan dimulai setelah jendela transfer musim dingin. Kedatangan Anthony sebagai pemain pinjaman dari Manchester United menjadi titik balik dramatis. Sejak Anthony hadir, Betis menjadi tim yang berbeda. Kecepatan dan ketajamannya membuka ruang, menciptakan peluang, dan menjadi inspirasi. Lawan demi lawan ditaklukkan, Victoria Guimaraes, Salzburg, hingga Fiorentina. Finalis 2 kali UEFA Conference League, mereka singkirkan dengan permainan eksplosif. Bagi Betis, final ini bukan hanya soal trofi, ini soal validasi tentang layak tidaknya nama mereka berdiri sejarah dengan klub-klub elit Eropa. Chelsea, misi menyempurnakan koleksi. Di sisi lain, Chelsea datang dengan beban harapan yang besar setelah gagal bersinar di Premier League dan tersingkir lebih awal dari piala domestik. Conference League menjadi satu-satunya peluang mereka menghindari musim tanpa gelar. Tapi lebih dari itu, ada sejarah yang menanti mereka ukir. Jika menang, Chelsea akan menjadi klub pertama yang sukses menjuarai Liga Champions, Liga Eropa, dan Conference League, sebuah triple crown eksklusif di bawah bendera UEFA. Enzo Maresca, pelatih muda yang baru ditunjuk awal musim, telah membawa The Blues tampil dominan sejak fase grup. Menang di semua laga, mencetak total 26 gol, dan menyingkirkan Copenhagen, Legia Warsawa, serta Karabakh tanpa perlawanan berarti. Chelsea bukan hanya favorit di atas kertas, mereka adalah tim paling tajam dan paling terorganisir di kompetisi ini. Guru dan murid di dua bangku pelatih. Final ini juga akan mempertemukan dua sosok dengan hubungan personal yang dalam. Enzo Maresca pernah menjadi asisten Manuel Pellegrini di West Ham dan sebelumnya sempat bekerja bersama sang pelatih di Malaga. Ia menyebut Pellegrini sebagai ayah dalam dunia sepak bola, sosok yang membentuk filosofi kepelatihannya.
Gaya main mereka pun tak jauh berbeda. Maresca yang banyak belajar dari Pep Guardiola saat menjadi bagian dari staf Manchester City mengusung permainan berbasis penguasaan bola dan rotasi lini. Sementara Pellegrini mengandalkan transisi cepat dan umpan vertikal, memaksimalkan kecepatan para winger seperti Anthony. Pertarungan di lini tengah dan sayap. Lini tengah akan menjadi pusat pertempuran. Chelsea memiliki Enzo Fernandez, maestro muda Argentina, serta Cole Palmer yang baru saja mencetak gol penentu di semifinal. Mereka akan menghadapi Ezequiel Avila dan William Carvalho yang bertugas menjaga kedalaman dan ritme permainan Betis. Sementara itu, duel di sektor sayap juga tak kalah panas. Anthony dengan gaya eksplosif dan teknik tinggi akan menghadapi Ben Chilwell atau Malo Gusto. Di kubu Chelsea, Noni Madueke dan Jadon Sancho siap mengacak-acak sisi kanan pertahanan lawan. Di depan, duel Nico Jackson versus Simi Avila atau William Jose bisa menjadi penentu akhir. Siapa yang akan mencatatkan sejarah? Bagi Betis, ini adalah kesempatan emas mencetak gelar Eropa pertama sepanjang sejarah klub. Bagi Chelsea, ini soal kehormatan dan warisan. Mereka ingin menjadi klub pertama yang menaklukkan seluruh turnamen UEFA. Chelsea punya pengalaman, mereka tahu rasanya bermain di bawah tekanan final. Tapi Betis punya semangat, mereka tahu rasanya jadi underdog, dan justru itu yang membuat mereka berbahaya. Satu malam untuk selamanya. Ketika wasit meniup peluit pertama di Wrocław, waktu seolah berhenti. Segala cerita di belakang kedua tim akan menghilang, dan yang tersisa hanya 90 menit penentuan. Chelsea ingin sempurna, Betis ingin diakui. Apapun hasilnya, laga ini akan dikenang sebagai malam ketika takdir dan determinasi bertemu di satu titik. Inilah final UEFA Europa Conference League 2025. Inilah malam di mana sejarah akan memilih siapa yang pantas abadi.